Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Walk About. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah situasi di kota Sydney, negara Australia. Setelahnya, kita pun dialihkan kepada aktivitas dari seorang anak perempuan dan juga dari seorang anak laki-laki. Dengan memiliki orang tua yang sama, bisa dibilang mereka berdua ini terlahir di keluarga yang sangat berkecukupan. Sampai-sampai tidak peduli hari itu hari libur atau bukan, kakak beradik ini sengaja diajak oleh ayah mereka untuk piknik di pedalaman negara Australia. Ya, walaupun kegiatan ini hanya dilakukan oleh mereka berdua beserta si ayah, tanpa kehadiran seorang ibu yang sudah menikah dengan pria lain. Singkat waktu, mereka pun sudah tiba di lokasi piknik dan terlihat jelas kalau kawasan ini benar-benar terpencil. Tanpa adanya pemukiman penduduk serta berbagai aktivitas selayaknya perkotaan, perempuan yang bernama Jenny santai-santai aja untuk menyiapkan beberapa hidangan. Sedangkan adiknya yang bernama Lucas sengaja menyempatkan diri untuk bermain dengan barang-barang bawaannya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara tembakan yang mengarah ke Lucas. Dan ternyata tembakan itu berasal dari ayahnya sendiri. Dari sini, Lucas mengira kalau si ayah sedang mengajak dirinya untuk bermain tembak-tembakan. Padahal mah ayahnya itu berniat untuk membunuh Jenny beserta Lucas tanpa diketahui apa alasannya. Tidak hanya sampai di situ, ia juga mengeluarkan satu jerigen bensin dari mobilnya, yang dimana mobil tersebut malah sengaja ia bakar pada saat itu juga. Semua itu dilakukan untuk menandakan kematiannya setelah ia menembaki kepalanya sendiri sampai bocor. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, Jenny pun gak mau tinggal diam dan ia langsung membawa lagi seluruh hidangan yang sempat disiapkan. Karena ia tahu betul kejadian ini benar-benar di luar kendali serta di luar dugaannya. Bahkan ia juga sengaja untuk tidak memberitahu Lucas tentang apa yang terjadi dengan ayah mereka. Melainkan Lucas hanya diberitahu kalau piknik kali ini akan dilalui oleh kakaknya beserta dirinya sendiri. Alhasil, langkah demi langkah mereka lalui secara bersama-sama tanpa memiliki arah tujuan yang begitu jelas. Naasnya lagi, persediaan makanan beserta minuman sudah pasti tidak akan cukup untuk menopang tenaga mereka. Untuk tidur pun, mereka cuma bisa tidur dengan beralaskan bebatuan yang tentu saja dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ketika pagi tiba, Jenny beserta Lucas kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari pemukiman penduduk. Baik itu bukit bebatuan ataupun jalanan terjal, Jenny terus menuntun adiknya yang sejauh ini sudah mulai kelelahan. Celakanya lagi, mereka tidak benar-benar memiliki banyak makanan yang tersisa. Dan ujung-ujungnya, Jenny maupun Lucas hanya bisa gaduin butiran garam untuk terus menunda lapar. Di saat esok hari, kedua kaki Lucas udah gak sanggup lagi untuk menopang seluruh tubuhnya. Yang dimana hal itu langsung disadari oleh Jenny sendiri, sampai-sampai Lucas pun harus digendong oleh kakaknya. Terlebih lagi, situasi juga semakin memburuk ketika tidak adanya sumber air maupun sumber makanan yang bisa mereka tempati. Sampai pada akhirnya, terlihatlah satu-satunya pohon yang berada di tengah-tengah padang pasir ini. Bahkan pohon itu bukanlah pohon biasa, melainkan pohon tersebut bisa menghasilkan beberapa buah yang dapat dimakan oleh Jenny beserta Lucas. Tepat di bawahnya juga terdapat sebuah oasis atau sumber air, walaupun airnya sendiri bisa dibilang tidak begitu melimpah. Tapi ya tetap saja, dengan keberadaan pohon inilah Jenny beserta adiknya bisa merasakan lagi apa itu arti dari piknik yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, kolam air itu bisa mereka gunakan untuk dipakai minum maupun mandi. Sedangkan untuk menjemur pakaian, tentu saja mereka bisa memanfaatkan batang dari pohon tersebut.
Ya, bisa dibayangkan keajaiban seperti apa yang sudah mereka dapatkan pada saat ini. Dengan adanya sebuah pohon dan juga sebuah oasis di tengah-tengah wilayah gersang, Jenny beserta Lukas masih diberi kesempatan untuk mengisi ulang tenaga mereka. Tidak terasa hari demi hari sudah dilalui kakak beradik ini, yang dimana keberadaan pohon maupun kolam tersebut tentu saja sangat berbeda. Seluruh buah sudah termakan semua, begitu juga dengan pasokan air yang sudah kering sekering-keringnya, tak tersisa sama sekali. Sambil terus berharap kalau kolam itu bisa mengeluarkan air lagi, Lukas bersama kakaknya sengaja untuk beristirahat demi menghemat tenaga. Namun ya tetap saja tidak ada setetes pun air yang bisa mereka minum pada saat itu. Beruntung dari kejauhan Lukas mulai melihat keberadaan seseorang yang sepertinya sangat-sangat bersemangat. Setelah diamati secara seksama, ternyata orang itu merupakan salah satu anggota dari suku asli Aborigin. Seperti yang kita tahu, suku Aborigin adalah penduduk asli dari benua Australia. Dan dengan segala keterbatasan, baik itu dari segi bahasa maupun pemahaman, Jenny beserta Lukas terus berusaha untuk meminta air kepada pria itu. Awalnya sih memang pria itu sama sekali tidak mengerti apa yang mereka minta. Tapi tidak lagi setelah ia melihat gerak-geriknya Lukas yang berujung terteguklah sedikit air pada saat itu. Alhasil, dengan segala keahlian yang dimiliki pria itu dalam bertahan hidup, Jenny pun langsung mengajak adiknya untuk ikut serta dengan pria tersebut. Mau itu diajak kemana, Jenny terus-terusan ikut aja selagi pria itu masih menunjukkan gerak-gerik yang begitu ramah. Ya, seolah-olah sih mereka berdua sedang liburan serta didampingi oleh seorang tour guide. Yang bahkan untuk makan pun mereka nggak perlu lagi repot-repot karena sumber makanannya sendiri berasal dari hasil buruan pria tersebut. Akan tetapi, selama berjalan beriringan, kulitnya Lukas masihlah sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Sampai-sampai kulitnya itu terlihat melepuh dan juga terbakar. Namun ya mau bagaimana lagi, nggak ada cara lain selain meneruskan perjalanan yang sangat jauh sembari dituntun oleh pria itu. Belum diketahui pasti pria tersebut ingin menuntun kemana, tapi yang jelas ia seperti menyadari sesuatu. Apa boleh buat, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Jenny beserta Lukas, yang dimana mereka harus terus beradaptasi dengan pola hidup dari pria tersebut. Baik berburu, menikmati alam, dan juga menyantap makanan secara bersama-sama. Lalu, tibalah di suatu momen yang dimana Jenny tidak sengaja melihat sebuah komplek peternakan. Namun, setelah didekati secara seksama, ternyata peternakan itu tidak lagi berfungsi. Dan sudah jelas, tempat ini masih bisa digunakan oleh mereka untuk tinggal selama beberapa waktu. Kemudian, Lukas yang sedang berkeliling bersama pria aborigin pun nggak sengaja menemukan sebuah jalan raya. Dari sinilah terkuak sudah bahwa keberadaan mereka sangat-sangat dekat dengan arah pulang. Tapi entah bagaimana, pria itu justru tidak memberitahu hal tersebut kepada Jenny. Yang bahkan ia tidak berbicara sedikit pun kata, melainkan ia malah mengubah tampilannya. Anehnya lagi, dengan penampilan seperti itu, Jenny mulai dibikin panik atas tindakan absurd yang sudah ditunjukkan tepat di hadapannya. Belum diketahui pasti apa maksudnya, namun yang jelas Jenny terus berusaha untuk menghindar sebisa mungkin. Sedangkan si pria aborigin masih saja menari-nari tanpa berhenti sama sekali. Kalau dicari tahu lebih dalam sih, sepertinya pria itu bermaksud untuk memikat hatinya Jenny dengan caranya sendiri. Namun apa daya, Jenny tidaklah meladeni tariannya tersebut dan berujung si pria aborigin langsung bersedih pada saat itu juga. Di saat hari telah berganti, Lukas berkata kalau pria itu tidak lagi terlihat di sekitar tempat ini. Yang sepertinya ia sudah pergi terlebih dahulu dan menganggap bahwa tugasnya untuk mendampingi sudahlah selesai. Namun faktanya pria itu tidaklah benar-benar pergi, melainkan tubuhnya sudah tergantung di dahan pohon.
Dengan kata lain, setelah cintanya ditolak, ia pun menjadi stres sendiri serta merasa kalau perbuatan baiknya benar-benar tidak berarti sama sekali. Melihat hal tersebut, sudah jelas Jenny gak mau lagi ambil pusing dikarenakan ia sendiri tidak mengetahui apa maksud dari tarian tersebut. Dan yang terpenting, ia bersama adiknya sudah bisa menyusuri jalan raya yang selama ini dicari-cari oleh mereka berdua. Bahkan setelah menyusuri jalan tersebut selama berjam-jam, mereka pun berhasil menemukan sebuah pemukiman di bawah sana. Yang setelah dicari tahu, ternyata tempat itu adalah sebuah wisma dari para pekerja tambang. Untung saja di tempat itulah mereka berhasil menemukan keberadaan dari salah satu pengurus. Meskipun sebenarnya keberadaan Jenny bersama Lukas tidaklah disambut dengan baik oleh pria tersebut. Akan tetapi, setelah dirayu-rayu lebih lanjut, pengurus itu pun langsung menyuruh mereka untuk menunggu sambil menanti kedatangan seorang bos alias atasannya. Ya, siapa yang menyangka dari penantian itulah kehidupan Jenny beserta adiknya langsung berubah 180 derajat. Yang dimana Jenny sudahlah dinikahi oleh si pemilik wisma dan seluruh biaya tentunya ditanggung oleh suaminya Jenny. Jujur aja sih, walaupun film ini sangat-sangat asing buat gue sendiri, tapi gue tetap bisa merasakan bagaimana luar biasanya kualitas produksi film pada zaman itu. Dan gue berharap semoga aja film ini bisa di-remake dengan standar film di zaman sekarang. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Walkabout. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nandi cabut dulu. Dadah.